penggunaan sumber daya proyek, gitu ya. Kenapa dinamakan proyek, gitu. Oke. Nah, hari ini kita bicara tentang manajemen. Sebelum kita, mungkin nanti saya langsung pada, kadang-kadang saya langsungkan ke pembahasannya, langsung saya gandeng dengan konstruksi, ya. Nah, manajemen konstruksi di beberapa buku namanya manajemen konstruksi, beberapa buku manajemen proyek, ya. Mana ini saya pakai stylus. Kita samakan dulu persepsinya. Manajemen proyek. Jadi proyek itu sebenarnya ada beberapa tahapan. Kita belum sampai materi tahapan proyek, ya. Ini ada tahapan pelaksanaan pembangunan. Sorry. Yang saudara sering lihat ada pembangunan gedung, ya. Nah, ini sering dinamakan, kalau yang di situ di tahap itu manajemen proyek. Setelah pelaksanaan pembangunan ini ada tahapan berikutnya. Ada tahapan berikutnya. Di sini sebelumnya juga ada tahapan. Di sini ada tahapan, namanya nanti kita lihat pada saat materi. Nah, ada tahapan yang saudara lihat sering di sini nih. Ada pelaksanaan pembangunannya, suatu bangunan gedung, mau bangunan sipil. Nah, dari sini kemari beberapa buku, kita samakan dulu persepsinya. Ya. Kita samakan dulu ini. Nih. Tapi di sini nih manajemen konstruksi. Nah, ini beberapa buku ini sampai sini pun dinamakan manajemen proyek. Gitu ya. Jadi sekarang kita saya di sini pembelajaran kamu mulai dari sini sampai sini, tapi banyak nanti pembahasan yang berkaitan dengan di sini. Ya. Banyak, tapi di sini juga disinggung nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan. Konstruksi kemarin saudara udah belajar. Nah, sekarang kita sebelum menginjak kepada satu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan manajemen konstruksi, kita pahami dulu tentang apa sih manajemen. Kalau orangnya selalu dibilang dengan manajer, ya. Nah, apa sih itu manajemen? Nah, buku manajemen sangat banyak, pengertian manajemen pun sangat banyak. Saya hanya ambil beberapa yang sangat familiar, yang sering digunakan. Manajemen itu ada pengertiannya, ada fungsinya, ada definisinya, ada fungsinya, ada tujuan manajemen dan sasaran manajemen. Dulu di dalam pembahasan hari ini. Nah, pengertian manajemen. Manajemen mempunyai pengertian sebagai ilmu pengetahuan antar interdisipliner. Jadi manajemen itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, maksudnya gini. Manajemen konstruksi tidak bisa dia berdiri, saudara hanya baca buku manajemen konstruksi. Tok. Ya, nggak bisa. Karena penggunaan sumber daya kemarin apa? Sumber daya ada berapa? Siapa? Saya tunjuk. Sumber daya proyek ada berapa? Raffi Rubianto? Oh, ini Bu, ada man, money, mesin, material, method. Ya, ada berapa? Kalau saya pertanyaannya berapa? 5. Ada 5, ya, Bu. Kalau baru sebutkan baru, ya. Kalau, baik, Bu. Jadi kalau berada berapa? Jawab dulu dengan jumlah, kemudian sebutkan baru. Oke. Ada 5. Berarti ada sumber daya manusia.
Nah, saudara pengertian manajemen adalah antar ilmu pengetahuan antar interdisipliner, maka saudara harus mengetahui manajemen sumber daya manusia. Saudara harus tambahkan pengetahuan saudara tentang sumber daya manusia. Banyak psikologi manusianya, bagaimana saudara menghadapi bawahan, bagaimana saudara menghadapi atasan, gitu ya. Nah, menghadapi bawahan itu saudara harus bisa pendekatannya apa, setiap orang punya beda-beda pendekatan, ya. Terus kemudian rekrutmen, kemudian saudara penempatan, kualifikasi, klasifikasinya, kemampuan, kompetensinya, ya. Nah, oke. Itu sumber daya manusia. Material, saudara, ada manajemen material. Saudara harus belajar manajemen konstruksi, tapi kita nggak belajar, maksudnya tidak belajar khusus manajemen material di sini. Maksud saya, saudara seorang manajer, saudara harus belajar juga tentang manajemen material. Manajemen material itu emangnya apa sih, Bu? Ada logistiknya, bagaimana logistik datang keluar, pencatatannya, keluar masuk, karena proyek itu menggunakan sumber daya material itu besar sekali, Mas. Ya, besar sekali. Semennya sekian ton, rantai pasoknya maksudnya supaya bagaimana saudara masuk ke proyek saudara, ya. Berapa kali satu hari ready mix-nya harus masuk, transportasi bagaimana, keluar masuknya seperti apa, itu manajemen material. Kemudian manajemen peralatan, saudara banyak ada peralatan yang harus beli, ya harus atau sewa, dan itu bisa hilang kalau saudara pencatatannya tidak bagus, dan itu pun perlu manajemen. Nah, manajemen peralatan, manajemen keuangan, uang, saudara nggak bisa, saudara nggak belajar tentang keuangan, bukan kas keluar masuk, keluar masuk enggak, saudara, dan neraca di sana ada cash flow-nya. Kalau proyeknya jadi sekian, masa pembangunan proyeknya sekian tahun, saudara harus mengerti tentang bunga, saudara harus mengerti tentang eskalasi harga, peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan proyek dengan multi-years, maksudnya bertahun-tahun, seperti waduk itu kan nggak bisa berapa bulan proyeknya, bertahun-tahun. Itu saudara ada proyek dengan multi-years, maksudnya beberapa tahun dikerjakan, itu dari kontrak yang ada, itu pasti ada eskalasi harga, gitu ya. Nah, itu saudara harus mengerti. Nah, jadi itu yang dimaksud ilmu pengetahuan antar interdisipliner. Jadi kenapa manajemen konstruksi itu harus berkaitan dengan ilmu manajemen yang ada di sumber daya proyek, karena satu menggunakan sumber daya proyek yang besar. Ya. Kalau ditanyain kenapa? Apa sih kenapa, contohnya bahwa pengertian manajemen itu juga sebagai ilmu pengetahuan antar interdisipliner, karena di dalam manajemen konstruksi itu menggunakan sumber daya proyek yang harus setiap sumber daya itu perlu manajemen. Nah, pengertian kedua adalah sistem kerangka kerja, komponen yang saling berkaitan. Jadi tidak bisa di dalam langsung ke aplikasi manajemen konstruksi ya saya. Sebagai kerangka kerja, tidak bisa saudara hanya mengelola satu sumber daya saja, sedangkan sumber daya yang lain saudara tidak lakukan. Jadi itu saling berkaitan. Saudara, material yang dipakai pada saat itu, umpamanya pada hari H, itu harus cocok dengan tenaga kerjanya, harus cocok dengan keuangannya, dan lain sebagainya. Jadi satu kerangka kerja. Kemudian pengertiannya adalah fungsi rangkaian kegiatan, ya, tanpa menunggu selesainya kegiatan yang lain. Maksudnya saudara harus membuat suatu kegiatan, rangkaian kegiatan yang sedemikian rupa supaya semua yang digunakan dalam sumber daya proyek itu optimal dan efisien. Nah,
Pengertian berikutnya proses tahapan kegiatan hampir sama dengan rangka kerja, profesi bidang kegiatan. Jadi manajemen itu ada sebagai profesi ya. Kalau di konstruksi namanya manajemen konstruksi, ada konsultan manajemen konstruksi. Kemudian kumpulan orang dengan tingkatan struktur organisasi, pengertian manajemen itu adalah banyak kumpulan dari beberapa orang dengan profesi yang berbeda-beda dalam satu struktur organisasi. Sampai di situ ada pertanyaan tentang manajemen yang dikaitkan dengan manajemen konstruksi. Dari pengertian manajemen secara umum, saya sudah menjelaskan kenapa kemudian manajemen digabungkan dengan manajemen konstruksi atau manajemen proyek. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tadi pengertian dari manajemen ya hampir sama, ada beberapa yang sama terhadap definisinya. Nah, definisi manajemen beberapa ahli mendefinisikan dari beberapa buku saya ambil adalah memanfaatkan orang lain dengan seni tertentu. Jadi kalau seorang manajer itu tidak semuanya dilakukan sendiri, pasti harus pendelegasian pekerjaan kepada orang-orang yang berkompeten dengan seni tertentu, dengan kemampuan yang masing-masingnya, ya seni bagaimana mendekati dan lain. Kemudian dengan teknik tertentu, saudara, atau metode tertentu untuk mencapai tujuan, definisinya. Pemberian pelayanan optimal kepada masyarakat, proses urutan kegiatan hampir sama-sama pengertian tadi. Proses memanfaatkan sumber daya ini di Siregar dan kawan-kawan itu hampir sama tadi yang saya ceritakan ya, pemanfaatkan sumber daya. Nah, kita proyek punya sumber daya. Nah, jadi pada pengertian itu saudara bisa ambil kesimpulan mengapa di dalam proyek konstruksi perlu manajemen. Dikarenakan adanya pemanfaatan atau penggunaan sumber daya proyek. Satu, yang kedua adanya pihak-pihak yang terlibat atau tenaga kerja yang digunakan di dalam proyek tersebut. Kalau tenaga kerja mungkin sudah dalam sumber daya proyek ya, tapi pihak-pihak yang terlibat. Apa Bu? Nanti kita dalam materi sendiri. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut itu perlu manajemen. Saya lanjutkan. Ini nggak perlu nanti. Nah, jadi ini ada satu gambar perilaku dalam merespon. Maksud saya setiap di dalam satu proyek, misalkan saudara ini owner inginkan what the client inginkan, ya apa yang owner inginkan, klien saudara yang inginkan, klien itu inginnya bikin ini ayunan. Arsitek akan mengemukakan gagasannya seperti ini, seorang estimasi akan gagasannya seperti ini. Kan ayunan kan, ini juga fungsinya ayunan. Ya pokoknya cost-nya yang paling kecil. Ini juga ayunan. Ini juga ayunan. Ini ayunannya orang arsitek, dia cantik, dia arsitektur itu bagaimana meletakkan sesuatu dengan cantiknya. Seorang engineer, dia akan menunjukkan seperti ini. Adalah dengan diikat batangnya kemari. Karena dia takut jatuh, takut ini, takut patah. Dia pakai seperti ini. Semua ini, dan ada yang ini yang lain diikat ininya ya, walaupun di ayun-ayun dia terbatas geraknya ya, dan seterusnya. Semua ini ilustrasi terhadap suatu permasalahan yang diinginkan oleh klien saudara. Setiap orang atau setiap individu atau setiap lembaga atau setiap profesi akan menentukan metode masing-masing ya,
dan gambaran masing-masing sesuai dengan profesinya, pasti seperti itu pandangannya mereka. Kemudian baru ini disatukan di dalam satu manajemen itu. Nah, ada juga ilustrasi seperti saudara naik perahu berombongan, banyak orang di dalam satu perahu. Di mana perahunya nggak pakai mesin, harus dikayuh dari pakai dayung. Pakai dayung, semuanya pakai dayung yang lomba dayung itu ya. Kalau saudara lihat lomba dayung, itu harus pakai manajemen, Mas. Ya, kalau enggak satunya nggak dayung, satunya nggak dayung, nggak jalan-jalan tuh. Nah, ada yang menggunakan, ada yang cuman suara, tidak pakai alat, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Oke, atau orang berbaris itu 1, 2, 1, 2 ya. Iramanya sama. Namun ada juga yang kalau pakai genderang untuk mendayung itu pakai genderang. Atau pakai trompet. Sama orang senam juga gitu ya, supaya gerakannya sama, dia pakai musik, ada pemimpinnya, pasti ada pemimpinnya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi itu ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang, banyak kepala, banyak kemampuan yang berbeda-beda, kemudian profesionalnya berbeda, kualifikasinya berbeda, kompetensinya berbeda, ya, disatukan di dalam satu manajemen. Ada pertanyaan sebelumnya? Saya kasih waktu saudara untuk menyerap apa yang saya sampaikan tadi. Berarti saudara sudah ada 2 pokok bahasan, pengertian manajemen dan definisi manajemen, dan dikaitkan dengan manajemen konstruksi. Ya, diserap dulu. Lanjutkan. Fungsi manajemen. Atau orang di beberapa buku dikatakan sebagai tool, alat manajemen, ya. Nah, fungsi manajemen itu saudara melingkupi ada perencanaan, ada organisasi, ya, kalau coordinating kita lepas dulu. Kemudian ada actuating atau directing kita lepas dulu. Yang jelas dia ada controlling, ya. Nah, screen. Yang paling sederhana awal itu dia ada POAK. Singkatnya POAK. Ini planning, ini organizing, ini actuating, ini controlling. Ini paling sederhana itu seperti ini. Biasanya di dalam satu bisa digambarkan kadang
Jadi digambarkan kadang seperti ini. Ia berupa siklus. Ini. Atau beberapa buku digambarkannya sebagai anak tangga gini. Nah, ini POAK. Ya. Nah, planning wajib dilakukan jika saudara mau menggunakan manajemen perencanaan. Di konstruksi nanti kita lihat planning. Organizing ini kalau saudara, karena ini kok Bu, kenapa nggak ada di sini organizing? Kan ada di Octeuting kan setelah dilaksanakan baru mengorganize. Bisa di sini atau di sini saudara pakai organizing juga mungkin bisa, ya. Di sini organizing ini adalah waktu perencanaan, saudara melibatkan banyak dulu, diidentifikasi dulu pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalau organizing yang sudah ada di sini, ini adalah intern, tapi ini adalah pihak-pihak luar yang terlibat di dalam manajemen ini. Organizing tadi di situ ada kemudian POAK ini dikembangkan, di organizing ada directing, pengarahan, ya. Kemudian di organizing ada koordinasi, ya. Kemudian di pelaksanaan ada directing. Ini dikembangkan di beberapa buku. Controlling ini ada saudara di perencanaan dan pengandalian. Controlling sama namanya controlling ya, evaluasi terhadap actuating tadi, cocok enggak, makanya dia bersiklus, cocok enggak dengan perencanaan, enggak balik lagi ya harus gini lagi, ya. Oke. Jadi ingat POAK. Lanjutkan. Nah, sebetulnya sebelum saya ke tujuan, manajemen atau manajemen konstruksi secara khusus itu punya sasaran seperti ini. Segitiga ini ada panah ke atas ke bawah, saya belum jelaskan. Tapi ada mutu, biaya, dan waktu. Jadi mutu yang disyaratkan, biaya yang paling murah, ya, oke, waktu yang paling pendek, harusnya gitu. Oke, ya. Supaya ini tercapai, saudara, tujuannya ini supaya sasaran manajemen tercapai, maka saudara harus mengelola tadi fungsi yang paling sederhana tadi 4 dengan hasil optimum dengan penggunaan sumber daya efisien dan efektif. Oke. Itu dulu. Kita coba langsung ke penerapan ke sasaran manajemen konstruksi. Saya belum menjelaskan tentang panah ya. Boleh gambarnya gini, boleh. Gambarnya gini, boleh. Ya. Ini sasaran. Kemudian berkembang dengan K3 dengan zero accident ya. 0. Kecelakaan kerja konstruksi banyak, Mas. Ini dengan apalagi gedung-gedung tinggi ya.
Oke. Mutu. Kita pakai fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen tadi ada POAK. Sambil ada mutu. Perencanaan mutu. Dilakukan kapan ini? Pada saat perencanaan mulai dari fondasi, dari bawah sampai selesai. Nah, ini pada umumnya dipakai oleh kontraktor atau pelaksanaan pembangunan. Makanya seringkali manajemen konstruksi itu analoginya dengan manajemen proyek. Nah, mutu ini itu disyaratkan, Mas. Disyaratkan dalam kontrak. Itu ada di RKS. Rencana kerja dan syarat-syarat. Lanjut. Nah, organizing kita tinggalkan dulu. Organizing pasti ya saya ilustrasikan saudara untuk kita lihat coba sekarang studi kasus. Perencanaan mutu beton K250. Beton ya. Bertulang. Balok, ini udah ada nih syaratnya untuk beton K250 di sini nih di waktu perencanaan ini saudara udah yang bagian hitung struktur itu saudara udah tahu bahwa K yang dipakai K250. Nah, saudara tahu suatu beton dengan karakteristik atau FC berapa nih kalau 250 saya nggak tahu nih, kilogram per sentimeter kubik. Satuannya K1 2 kilogram per sentimeter persegi apa meter kubik, Mas? Beton. Halo? Tanya sekarang. Meter kubik, Bu. Oke. Meter kubik, Bu. Oke. Lanjutkan. Untuk mengetahui. Maaf, Bu. Ralat per meter persegi, Bu. Nah, kan. Nah. Oke. Kita lanjutkan. Untuk mengetahui beton K250 atau FC sekian, saudara, dilakukan uji apa, Pak? Kan ini mau mutu, berarti kalau mutu kan ada ujinya. Bagaimana cara menguji beton K250? Pakai apa? Saya tanya-tanya. Sebentar. Partisipan. Bagas Putra. Kita mau perencanaan mutu. Ya, udah perencanaan mutunya sudah ditetapkan, disyaratkan bahwa betonnya itu K250.
Ini dilaksanakanlah pekerjaan itu. Saudara tahu mengontrol bahwa dikerjakannya itu betonnya benar-benar K250 dari mana? Apa yang saudara lakukan? Bagas? Diuji dulu, Bu. Apa? Diuji selang tes dulu. Aku taruh ya, uji Islam, saudara. Ada yang lain? Ini Bagas. Uji kuat tekan, Bu. Uji kuat Compression tekan. test, Bu. Ya, uji kuat tekan. Uji kuat tekan. Uji kuat tekan itu gimana, Mas, caranya? Harus bagaimana? Teknisnya gimana caranya? Yang menjawab uji kuat tekan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Betonnya dibuat beberapa sampel beton, Bu. Ya, Ada yang dibuat kubus, ada yang silinder. Nanti ya, dibuat beberapa sampel beton. Kubus, bentuknya kubus atau silinder. Berapa buah, Mas? Biasanya? Kalau untuk K itu kubus, Bu. Kalau untuk FC Action silinder, Bu. Ya, oke. Ini FC. Ini K. Sekarang berapa buah? Saya 15, Bu. 15 buah. Oke. Berarti untuk ujinya berapa hari? Ayo. 7, 14, 21, 28, Bu. 7, 14, 21, 28. 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Oke. Benar ini. 15 buah, kalau ini berapa? 3 cuma 12. Ini kalau saudara 4, 16. Uji, mungkin ada yang 3 ya. Nanti ini 3, ini 4, ini 4, ini 4. 4 kubus, 3 kubus, oke. 7 hari. 7 hari dilakukan uji kuat tekan. Jadi dibawa ke laboratorium, kubusnya itu, kemudian dipakai ada dialnya, kasihin beban di alatnya itu, kemudian dites 7 hari, syaratnya harus mencapai sekian persen dari kalau K250 kali K250, 250 per cm persegi. Sekian persennya saya nggak hafal, ya, tapi saudara harusnya tahu sekian persen. Kalau seandainya tidak mencapai, maka ini konstruksi perlu dibongkar harusnya. Tapi biar masih ditunggu lagi sampai umur 14 hari. 4 hari bersih naik persentasenya. Sampai umur 8 hari sudah harus 100%. Jadi K250. Ya harus 250. Daya jarum itu harus menunjukkan segitu uji kuat tekannya. Jadi pada saat pelaksanaan ya controlling tadi dilakukan untuk satu kasus studi kasus pekerjaan betulang dengan FC atau K250, maka saudara harus lakukan uji kuat tekan. Nah, SRAM di mana? SRAM buat apa? SRAM fungsinya buat apa? Untuk Yang workabilitas, Bu. Ya, untuk adukan ya. Workabilitas itu keenceran maupun kekentalan atau jadi workabilitas. Ntar saya tutup dulu. Oke. Jadi SLAM biasanya bentuknya kerucut Abraham ya. Ini cetakannya untuk mengadai workabilitas, tulisannya saya lupa. Nah, atau adukan. Kentalan adukan. Nah, sebenarnya Mas, pertama kali pada syarat mutu campuran adukan
normatifnya K250. Beton itu kan sudah terdiri dari kerikil, pasir, semen, air, atau ada aditif. Saya nggak tahu, boleh dipakai aditif, boleh nggak ya. Sekian meter kubik, sekian meter kubik, sekian kilogram, sekian meter kubik, sekian liter, sekian. Sebenarnya kalau saudara itu ini sudah normatifnya harusnya ini, kalau ini benar, tercapai nggak Mas K250-nya? Kalau ini benar, saudara timbangnya benar, pasirnya benar, kilogramnya benar, pengerjaannya benar, tercapai nggak Mas? Apa Ibu? Capai. Tercapai sebenarnya, tercapai. Setelah adukan ini dicampur, saudara masih ragu-ragu lagi, saudara ini bisa dikerjain nggak? Harusnya tuh adukannya juga selamnya pasti harusnya oke banget. Dengan cara ngetes selamnya, saudara saya nggak perlu tunjukkan, dicocok-cocok berapa 25 kali, terus diangkat. Ada yang bentuknya ini tetakannya gini, nanti diukur dari sini berapa turunnya, nanti bisa dikerjakan. Kalau nggak terlalu kental, nggak terlalu cair gitu ya. Atau saudara ada satu lagi yang pakai ditumpahkan dengan dihitung tumpahannya ini berapa sananya gitu ada. Nah, kalau ininya oke ini, sebetulnya K175-nya itu, K250-nya itu udah oke, Mas. Sebenarnya, ini kan normatifnya gitu, normanya. Adukannya, campuran, oke. Pengerjaan, oke. Seramnya, oke. Pasti, hipotesisnya pasti akan tercapai K250. Tapi masih dilakukan uji kuat tekan. Nah, berarti ada apa? Kenapa masih dilakukan? Nah, kemungkinan di sininya nggak pas, ya. Nah, benar nggak uji kuat tekannya K205 tercapai nggak? Atau karena ada udara, cuaca dan lain sebagainya, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, apalagi pakai aditif ya. Aditif itu kan untuk mempercepat pengeringan beton, ya. Nggak usah sampai 28 hari, dia berapa hari udah bisa keras, udah bisa dibuka casting ya. Nah, itu dia masih harus ada uji kuat tekan. Kembali lagi ke soal yang tadi, yang ini. Nah, ke slide saya. Berarti saudara bisa nih penerapannya, perencanaan manajemen mutu, mulai dari perencanaan, actuating, sampai controlling, pada studi kasus hanya satu pekerjaan, beton bertulang K250, saudara bisa lakukan. Berarti mutu ini apa? Disyaratkan. Disyaratkan. Perencanaannya adalah sudah punya jadi standar dia, menjadi standarnya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sana? Langsung aplikasi pada sasaran manajemen untuk mutu dan untuk mutu. Untuk pekerjaan yang lain, baja, saudara punya perencanaan mutunya harus ada. Pekerjaan batanya, perencanaan mutunya harus ada. Kemudian pekerjaan, umpamanya dinding penahan tanah, perencanaan mutunya harus ada. Harus ada tekanan air sebelah kiri kanan, airnya ada berapa di situ ya. Perencanaan mutu, mulai mutu pelaksanaan sampai mutu dinding penahan tanahnya. Ada pertanyaan Mas didalami dulu, diserap dulu bahwa sasaran manajemen konstruksi itu ada 3, mutu, waktu, biaya. Tujuan dari manajemen konstruksi adalah mengelola fungsi yang 4 tadi, fungsi manajemen tadi yang paling sederhana dalam 4, sedemikian rupa supaya sumber daya proyek
itu dipakainya efisien dan efektif, waktunya paling pendek, biaya paling optimal, ya. Nah, supaya agar sasaran mutu, waktu dan biaya ini tercapai. Waktunya kapan? Waktunya kan kita ngomong proyek. Kalau proyek itu waktunya terbatas, biayanya terbatas, mutunya disyaratkan. Jadi mata kuliah hari ini saudara terintegrasi antara mata kuliah yang kemarin dan sekarang. Nah, kita gabungkan dengan manajemen konstruksi. Sudah ada yang pernah ambil estimasi biaya? Udah ada yang Belum, pernah? Bu. Belum. Saya pernah RAB, Bu. Oh, RAB udah apa ya? Maksudnya RAB yang angkatan 2018 ya? Iya, Bu, kalau saya. Kalau 2019 belum ada yang ambil? Maaf, Bu, saya 2019. Oh, sudah pernah ambil kamu? Udah pernah, Bu. Udah pernah. Lulus? Alhamdulillah, Bu. Oke. Dapat apa? Kalau saya kan ngambil RAB kemarin karena ada program student exchange, Bu. Jadi dapat B+ di kampus sananya, alhamdulillah. Oh, oke. Itu di exchange. Di mana saudara exchange-nya? Ke Udayana, Bu. Ambilnya jauh banget ya. Berapa lama saudara di sana? Cuman 1 semester, Bu. Asli sana saudara? Enggak, Bu, asli Bandung. Terus ngapain jalan-jalan ke Bali? Dapatnya di sana, Bu. Oh, wajib itu exchange di Esternas? Oh, enggak, Bu. Itu yang program Kampus Merdeka, Bu. Oh, Kampus Merdeka. Saudara pilih ke sana ya? Iya, Bu. 1 semester lumayan lah di Bali. Sudah WFH ini, saudara ke Bali? Enggak, Bu. Masih kuliahnya dari Bandung, di sananya masih online. Oke. Jadi ngambil estimasi biaya jauh-jauh banget. Ambilnya. Mau belajar sama saya aja, sama saya di UPI waktu itu kemarin. Di UPI tuh lumayan bagus tuh RAB-nya. Ya kuliah wajib, tapi kalau di ITENAS pilihan ya? Iya, Bu, pilihan. Kalau yang nanti mau ambil TA-nya MK, KBK MK, saudara ambil itu pilihannya. Estimasi biayanya diambil. Karena nggak mungkin saudara nggak ngerti tentang estimasi biaya. Ya. Tapi semester ini kok dibuka ya estimasi biaya, tapi untuk kakak kelas saudara berarti untuk angkatan 2018 mungkin ya. Yang saat ini yang wajib ambil tuh yang ya maksudnya yang punya hak itu untuk angkatan 2018 berarti. Saya lagi mempelajari sistemnya soalnya internet. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan sama waktu ya, waktu. Biaya dulu, biaya. Bu, ini tulisannya mutu harus di atas, waktu di kanan. Boleh saya ganti-ganti? Boleh. Boleh. Waktu di atas, mutu di kanan, biaya di kiri. Boleh, boleh ini. Enggak harus mutu di atas. Ini menunjukkan apa hierarki enggak? Ini menunjukkan hubungan aja, bukan menunjukkan hierarki. Ini sejajar, biaya sama waktu, mutunya di atas, bukan. Ini adalah menunjukkan hubungan aja ya. Bukan hierarki. Kita lanjutkan. Sorry. Di sana hujan, di tempat kos saudara, di tempat saudara hujan? Hujan, Bu. Hujan, Bu. Hujan, Bu. Ada Hujan, petir, Bu. Bu. Takut. Ada petir? Hujan, Bu. Ada petir. Kalau ada hujan, saudara tinggal berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an.
Allahumma sayyiban nafi'an. Saya berilah hujan yang bermanfaat, hujan yang tidak membahayakan. Amin, Bu. Amin. Lanjutkan. Nah, sekarang tadi mutu ya, sekarang biaya. Perencanaan, fungsi manajemen perencanaan dalam biaya manajemen konstruksi, perencanaannya adalah pembuatan RAB, Mas. Bagaimana membuat RAB? Nanti minggu depan saya harus, karena saudara belum dapat RAB. RAB itu dibuatnya, datanya yang diperlukan adalah gambar bestek dan analisa harga satuan. Nih, dua ini. Gambar bestek saudara untuk menghitung volume pekerjaan atau membuat PBS, nanti saudara kira. Ini AHS adalah saudara untuk menghitung harga satuan setiap pekerjaan. AHS ini seperti apa sih, Bu? AHS ini sebetulnya ada Headman, PUPR. Kalau untuk pemerintah, tapi biasanya swasta. Swasta juga mengacunya kembali ke AHS ini. Jadi ini hampir given, polanya given, diambil saja, kemudian baru dianalisis oleh pengguna. Analisisnya tentang apa? Nanti kita bicara analisisnya tentang apa. Yang perlu dianalisis namanya ini analisa harga satuan. Namanya aja analisa. Jadi kalau analisa berarti ada yang dianalisis. Analisisnya yang di mana? Nanti kita lihat. Besok saya tunjukkan. Karena saudara belum dapat kalau di UPI RAB itu sebelum MK. Tugasnya MK, tugas besar itu adalah datanya dari RAB. RAB itu dibuat merencanakan waktu, biaya, dan sumber daya proyek. Gitu. Kalau di UPI, tapi di sini malah RAB-nya jadi pilihan dan setelah manajemen konstruksi. Nggak apa-apa, tapi saya nanti akan sampaikan supaya saudara punya gambaran tentang RAB. Dan bagaimana RAB itu menjadi data untuk perencanaan dan pengendalian waktu dan biaya. Nah, ini di RAB, Mas. RAB min sekian. Kalau untuk pelaksanaan, RAB min sekian persen. Kok 10%? Min sekian persen. Apa, Bu, maksudnya? Ya. Jadi, RAB, kita ada istilah kemarin sudah kita lihat, bid price, harga penawaran, di mana harga PIPES ini dilampiri dengan RAB, tabel RAB. Ya. Nah, di tabel RAB ini, nggak semua ini saudara, ini harus sama kan nilainya sama ini. Harus, pokoknya ini 4M ya 4M. Nggak berarti 4 miliar itu saudara habiskan, tidak dihabiskan. Untuk pelaksanaan. Tidak ya, ini tidak dihabiskan. Kok nggak dihabisin, Bu? Iyalah, gitu. Karena ada biaya namanya nanti di RAB kita biaya-biaya tidak langsung. Karena formatnya RAB itu ya cuman ada tukang, kepala tukang, gitu itu ya mandor, nggak ada saudara bayar listrik, bayar biaya kantor, kemudian bayar satpam, bayar site manager. Mungkin saudara bukan dalam, karena cuma adanya tenaga kerja yang terdapat di dalam RAB ini itu cuma ada pekerja itu bisa dibagi lagi, tukang, ada tukang kayu, tukang batu, ya. Kemudian ada tukang, kepala tukang, dan mandor. Ini udah, ini
analisa ini ada di sini, ada di analisa harga satuan, ini yang mengeluarkan Kepmen PU. Cuman ada ini, di RAB itu. Jadi, enggak ada di sana gaji satpam, bayar listrik, bayar air, ya, bayar direktur utama, bayar direktur keuangan, bayar kepala kantor cabang, bayar sekretaris, nggak ada, Mas. Lalu di mana? Bukan itu harus dikeluarin. Makanya saya bilang RAB min sekian persen untuk biaya pelaksanaan. Bu, sekian persennya itu berapa? Dan pertanyaannya, sekian persennya berapa? Sekian persennya itu apakah merata di semua pekerjaan? Misalkan di pekerjaan beton, biaya tak langsungnya disisipkannya 10%. Apakah di tanah juga 10%? Tidak. Ini jawabnya tidak. Yang tidak merata ini tidak merata. Yang berapa persen? Pertanyaannya berapa persen? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Harus dari penelitian, Mas nih. Katanya menurut informasi itu sekitar 30%. Jadi kalau 4 miliar, saudara dikurangi 30% buat biaya pelaksanaan. Dari bisik-bisik mesra teman-teman yang ada di kontraktor. Sampai ada orang sampai 50%. Untuk biaya pelaksanaan. Nah, biaya pelaksanaan yang segitu itu yang harus saudara kelola. Jadi misalkan ini proyek pemerintah ya, adikarya dapat proyek di kampusnya ITENAS misalkan 100 M pamannya. Yang dapat adikarya itu ada adikarya pusat Jakarta, kemudian ada adikarya cabang Bandung yang saudara ada kantornya di Cilaki. Ya. Dari uang 100 M itu pasti mereka sudah punya ramuan berapa yang harus disetor untuk pusat. Kan ada keuntungan pemborong jelas, keuntungan pemborong 10%, buat pajak 10%, udah jelas itu disisihkan. Kemudian ada pasti di dalamnya, saudara, nanti kita lihat materinya pada saat RAB, berapa persen yang harus disetor ke pusat. Kemudian untuk cabang, baru buat lapangan, buat bayar tukang, pekerja, terus material, alat, gitu ya. Kalau saudara mau tahu berapa persen dari hasil penelitian, ada di beberapa buku ada, Saya bukan ngarang berdasarkan asumsi, tapi di beberapa buku ada. Nanti saya tunjukkan minggu depan beberapa referensi yang mulai tahap studi kelayakan konseptual kepada ini deviasinya plus minus berapa, sampai pelaksanaan plus minus berapa, sampai jadi bangunan saudara plus minus berapa. Ada penelitiannya. Ya, saya kembali lagi ke sini. Biaya berarti perencanaan biaya ada di RAB pelaksanaan ya. Saya namakan RAB pelaksanaan adalah RAB bid price dikurangi sekian persen. Oke. Kemudian saudara organizing ini fungsinya tadi. Kemudian diorganize ini siapa aja yang terlibat. Ketiga saudara actuating. Pelaksanaan di lapangan. Terus controlling. Nah, pelaksanaan di lapangan ini dapat dari mana? Dari dokumen, Mas.
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan. Bayar gaji, bayar material, bayar peralatan, dan seterusnya. Ini dokumen semua, makanya ini harus. Ini namanya actuating, berarti RAB aktual. Kalau ini RAB pelaksanaan tadi saudara 4M jadinya cuma 3M. Maka ini enggak juga dihabisin, Mas. Kalau bisa ini kan tadi itu efisien. Ada yang bisa diefisienkan, saudara. Kalau habis 3M ya sudah, kalau habis 3 lebih, nah saudara perlu dipertanyakan. Kalau saudara orang cabang ini, namanya adikarya cabang, saudara lebih dari 3M, kemungkinan berikutnya saudara nggak jadi kepala cabang lagi. Nggak jadi pinpro lagi, pasti nggak dipakai sama direktur ya.
Salam Allahumma rabb hadhihi kita mahmud terqaim sayyidan dan wasilatul ila fasyarul pada roja aliyah surafiyah wa ba'amsi maqaman mahmud dan wa anta innaka latiful ni'amad rabbana fitni benar objek wal wadai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Lanjutkan, Mas. Nah, jadi RAB aktual controllingnya berarti saudara dari dokumen ini ke controllingnya berarti apa yang sudah dikeluarkan tidak harus melebihi dari RAB pelaksanaan. Oke, jadi fungsi-fungsi ini masuk di dalam tadi biaya. Ya, sekarang waktu. Berarti waktu perencanaan berarti sudah bisa dong saudara sudah ada dong kalau ukurnya standarnya ya RAB pelaksanaan. Mutu berarti sudah ada dong yang disyaratkan, iya, oke. Sekarang waktu. Nah, perencanaan waktunya gimana? Activating. Nah, perencanaan waktu itu dibuat berdasarkan durasi, berdasarkan kebutuhan dengan tanda ini kebutuhan tanda kutip saya dengan metode yang disepakati. Oke. Jadi perencanaan waktu ini begitu kalau RAB saudara berarti sudah data, saudara maksudnya saudara bisa hitung lagi RAB-nya kontraktor. Nah, saudara hitung, kemudian saudara mutu sudah ada di dalam RKS-nya, perencanaan waktu, kita buat perencanaan waktu. Nah, biasanya di papan yang kemarin saya tuliskan, di papan proyek itu biasanya tertulis kan, proyek ini dimulai tanggal sekian, selesai tanggal misalkan 18 bulan 2 2000 biar cantik deh. Proyek dimulai tanggal 20 2022 tanggal cantik ya. Kalau ada yang mau ngelahirin kalau ada ini tanggal cantik nih. Terus selesai atau tanggal 22. Selesai tanggal 20.02 2023 1 tahun ya, ini 1 tahun kan ini 1 tahun hari kalender kita anggap 365 hari. Nah biasanya ditulis di dalam sini 300 hari kerja. Nah, karena ada Sabtu, ada hari Minggu, kemudian ada hari libur. Kita tulis 300, kita hitung ya, 300 hari, berarti 65 hari ini hari tidak kerja. Nah. Oke, dimulainya biasanya si owner ini. Owner menentukan. Selesainya itu bisa owner, bisa akibat kontraktor yang membuat perencanaan. Nah, kok bisa owner, Bu? Ya, misalkan Pak Presiden mau selesai jalan tolnya itu sebelum tanggal sekian, sebelum pemilihan umum. Supaya saya dipilih banyak, prestasi saya ada, jadi saya harus selesai. Jadi harus sekian hari kerja. Dari sekian hari kerja, kontraktor akan membuat schedule. Nah, metode dari perencanaan itu nanti kita belajar, bar chart, CPM, PDM, TORC,
Kemudian ada linear scheduling, kita nggak belajar. Insya Allah ini kita bisa belajar ini. Nah, dari sekian hari kerja ini, kalau kontraktor yang buat, dia bisa terus baru bisa menentukan tanggalnya ini. Tapi kalau ini sudah ditentukan, ini ditentukan oleh owner, maka kontraktor harus bisa menghitung berapa hari kerjanya, dia akan bikin ini, CPM, PDM. Dengan metode Bu, ini dipakai semua enggak? Atau saudara tambah satu BIM? Building Information Management. Saudara, ini biasanya terintegrated. Kalau BIM ini sudah terintegrated ya. Kalau ini bisa split, bisa per bagian. Ini kalau BIM terintegrated. Software yang ini BIM ini udah lama sebetulnya. Di Indonesia baru in 5 tahun ke belakang. Dan saya belum bisa pakai. Apa yang udah bisa pakai BIM? Ada yang udah bisa pakai BIM? Kalau belum bisa, nanti saudara lulus harus bisa pakai BIM ya, karena kalau umuran saya udah nggak perlu. Tapi kalau saudara kerja nanti paling tidak mengerti penggunaannya BIM. Ya, hitung luasan, hitung RAB, sampai pengendalian material, tenaga kerja, itu bisa terintegrate dalam satu software BIM. Nah, kalau di laptop perlu RAM-nya saya nggak tahu berapa, tapi beberapa kali saya coba yang free trial ya, nggak mampu. Laptop saya mungkin karena sudah kuno. Ya, kalau ada kursus BIM, saudara tambahin supaya bisa dia bersaing sama yang lain. Kita lanjutin. Sampai sini. Jadi sekali lagi sudah dalam penerapan sasaran manajemen proyek konstruksi. Tadi saya. Sekarang saya lanjutkan. Fungsi dari garis-garis tadi ya. Saya tulis mutunya di bawah aja ya. Ini biaya di atas, waktu di sini boleh aja. Nah, ini ketiga di sini. Ini disyaratkan. Sudah ada. Ini sudah dihitung. RAB-nya ini dihitung. Ini dibuat. Ini disyaratkan dalam RKS. Dihitung kembali, biasanya oleh kontraktor dihitung kembali. Atau pakai perhitungannya konsultan. Ini dibuat. Setelah ini ada, ini dibuat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanda panah-panah ini. Tanda panah-panah ini berarti mengartikan ada pengaruh antara waktu dengan biaya, antara biaya dengan waktu. Tanda ini menunjukkan, memberi pengertian, mempengaruhi. Nah, kalau mempengaruhi itu hubungannya searah, Mas. Jadi lebih cocok kalau ini adalah hubungan. Hubungan antara waktu dan biaya, biaya dan waktu. Kalau hubungan itu dua arah. Ya. Kalau mempengaruhi searah. Waktu ke biaya saja, biaya ke waktu saja. Ini namanya variabel. Ini variabel. Kalau penelitian saudara ini namanya variabel. Variabelnya biaya. Namanya variabel itu variasi, Mas. Kalau penelitian namanya variabel. Variasi biayanya kan bisa naik turun, nggak tetap, waktunya bisa, mutu juga demikian. Normatifnya ini kan normanya itu standarnya adalah RAB, standar yang disyaratkan saudara waktu yang sudah ditetapkan karena proyek. Nah,
Ternyata ini kan bervariasi nih. Bisa lebih pendek, bisa lebih panjang, bisa lebih besar, lebih kecil. Buktinya bisa lebih jelek, bisa lebih baru. Itu variasi. Namanya variasi, jadinya kalau dalam kimia namanya variabel. Kalau hubungan itu saling mempengaruhi ini. Hubungan itu hubungan saja, tapi hubungan yang saling mempengaruhi, bisa ke sana kemari, mutu juga sana kemari. Contohnya, supaya saudara dalam menjelaskan ini ngerti, tidak hanya sekedar gambar. Gambar ini bukan hierarkis sekali lagi, ya, tapi menunjukkan hubungan. Contoh misalkan pekerjaan restoran. Cewek-cewek, Sylvia Hasna. Pekerjaan restoran itu apa? Sylvia Hasna? Sylvia, Ya, Bu. pekerjaan restoran itu apa? Itu Bu, pekerjaan yang lapisan yang digunakan buat menutupi bangunan Ibu. Menutupi bangunan tuh pakai kerudung aja bisa. Menutupin apa? Lapisan apa? Lapisan apa? Yang jelas. Menutupin apa? Melapisi bangunan memakai adukan yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air, Bu. Jadi buat apa? Fungsinya untuk apa? Menutup pasangan batu bata. Oke. Dan sudah searching. Pasir, semen, dan air. Nah, ya fungsi plesteran itu menutup pasangan batu bata. Ya, hilang, kesenggol. Mana sih saya nih? Saya ulangi lagi. Oke. Jadi ada syarat plesteran. Pelaksanaan pekerjaan plesteran. Ada syaratnya. Ya, oke. Kita lihat sekarang. Syaratnya ini berarti ya, harus ada mutu. Mutu plesteran. Supaya dia syarat plesterannya itu dinamakan bagus, dalam tanda kutip kriterianya bagus. Bagus. Plesteran, kembali lagi tadi, Sylvia. Plesteran dikatakan bagus menurut persepsi saudara. Itu apa? Bagaimana yang bagaimana? Bagaimanakah suatu plesteran? Oke, nanti kita kalau udah suatu plesteran dikatakan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas plesteran? Ya. Apa? Plesteran yang bagus itu yang permukaannya harus benar-benar rata, kemudian tidak ada keretakan yang muncul, Bu. Oke. Oke, salah satu di antaranya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas plesteran?
dari campurannya, Bu. Oke, satu antara lain, satu campuran, dua. Ketebalannya. Teknik pelaksanaan. Ketebalan itu ke teknik pelaksanaan ya. Tiga. Sumber daya, ya. Kompetensi, tenaga kerja yang mengerjakan, tukangnya maksudnya ya. Campurannya harus terjaga tadi, seperti tadi. Teknik pelaksanaannya, teknisnya bagaimana dia mengerjakannya. Terus tukangnya yang mengerjakannya seperti sudah terampil, pengalaman, punya SKA, surat keahlian, kemudian pengalaman. Oke. Paling enggak saudara sudah bisa menggali bahwa suatu plesteran mutunya seperti apa tadi mutu. Kemudian dia suatu plesteran dikatakan baik saudara sudah syaratnya, syarat teknis pelaksanaan ini adalah syarat-syaratnya bagaimana plesteran itu dibuat. Ada yang kalau yang enggak jelek kan cuma diteplok-teplok kemudian diserat gitu aja. Jelek banget. Saudara, nanti hasilnya kan mesti ada yang bolong-bolong, ada yang enggak rata permukaannya. Kalau udah dicat baru kelihatan. Kalau udah dicat baru kelihatan. Bahkan dia nggak rata permukaannya. Oke, kita lanjutkan. Sama ini berkaitan sama ini. Potensi pengalaman. Oke, sekarang kita buat. Kita lihat. Mutu dan biaya. Berarti antara mutu dan biaya ada hubungan. Ya, kalau mutunya bagus, biaya besar. Ini hipotesisnya, hipotesanya. Mutu bagus, perlu biaya besar. Hipotesa, mutu bagus, biaya mahal. Kita lihat sekarang. Ada plesteran namanya plesteran dengan trastram. Dan satu lagi plesteran biasa. Ya, udah pernah dengar Farhan plesteran trastram? Farhan? Farhan, bangun. Farhan, 1, 2, tadi saya udah WA ya. Kalau saya panggil nggak ada, saya anggap absen. Saya tulis di buku saya, absen, kan absen, walaupun saudara hadir. Farhan yang mana, Bu? Nomor itu Farhan berapa itu? 2212201819. Farhan aja. Ya, oke. Aduh, buku saya di mana nih? Bentar. Dua saksi ya. Oke, kita lanjutkan. Raihan. Raihan ada? Raihan? Mana, Bu? Raihan itu ada berapa? 19079. 079. Oh iya, Bu, saya, Bu.
Oke. Kamu pernah dengar plesteran trasram sama plesteran biasa? Belum, Bu. Oke. Plesteran trasram itu campuran adukannya 1:2. Ini 1:4. Berarti ini kualitasnya lebih bagus. Dia kedap air. Biasanya dipakai untuk kamar mandi. Plesterannya ini 1:2. Jadi adukan plesteran itu dipakai untuk kamar mandi. Mulai dari pasangan batanya, adukan pasangan bata untuk meratakan kan juga sudah trastram, ya, plesterannya 1:4. Berarti kita anggap ini mutunya lebih bagus daripada yang ini. Karena semennya, saudara, pasirnya 2, semennya 1. 4, ini pasirnya 1. Ya, kita lanjutkan. Berarti hipotesanya, kalau mutu bagus, biaya mahal. Contoh, pekerjaan plesteran. Pekerjaan lantai, saudara, mutunya bahan lantai saja, kalau bagus, ya, saudara, granito, harganya mahal per meter persegi, bisa 1 juta lebih, ya, dengan merek Mulia misalkan. Ini Essensa, satunya Mulia, per meter persegi paling cuma berapa ini? Ukuran 60 kali 60, ukurannya 60 kali 60, ini bisa 1 juta lebih. Ini paling ini kalau Mulia itu sekitar 300.000 per meter persegi. Ya, jadi mutu bagus, harga mahal atau biaya mahal. Ini hipotesanya. Ya, kalau ini sudah jelas nih bahan material udah besar. Ya. Nah, perkara nanti ini, perkara ini kalau hipotesa itu apa sih, Bu? Hipotesa itu jawaban sementara terhadap variabel yang berhubungan. Itu ada hubungan nggak? Ya, ada hubungan nggak? Jadi mutu bagus, biaya mahal. Itu udah lazim, udah sangat lazim. Hipotesa yang sangat lazim yang tidak perlu diperdebatkan bahwa mutu bagus, biaya mahal. Ya, ya kalau bisa dapatnya mutu bagus, biaya murah, kan gitu kan pasti. Tapi kan nggak gitu. Hipotesanya adalah mutu bagus, biaya mahal. Gitu. Nah, kalau mau mutu bagus biaya murah, saudara harus lakukan penelitian. Gitu, dengan teknik-teknik penelitiannya, dengan metode-metode yang sedikit. Jadi, di dalam konstruksi, saudara, mutu bagus biaya yang paling optimal, yang paling minimal. Yang paling minimal. Mutunya bagus, biaya yang paling minimal. Gitu. Dari faktor apa biaya minimal? Tadi nih, campurannya udah jelas, teknik pelaksanaannya yang harus saudara amatin, kompetensi tenaga kerja yang harus saudara lihat, gitu. Nah, ada namanya di tanah kalau tenaga kerja itu kompetensi tenaga kerja itu selain dilihat dari pengalaman, SKA dari pengalaman, saudara dilihat dengan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja, kalau untuk plesteran satuannya adalah meter persegi per hari, per satuan waktu ini. Per jam. Dia pengalamannya bagus, sudah jelas hasilnya pasti bagus. Saudara berani bayar mahal. Ya. Tapi produktivitasnya rendah, maksudnya dia cuman bisa menyelesaikan 3 meter persegi per hari. Sedangkan satu orang lagi bisa menyelesaikan 5 meter persegi per hari. Saudara berani bayar yang 5 meter persegi lebih mahal, ya, makanya harganya lebih mahal. Tetapi dalam waktu kecepatan dia lebih murah. Dalam waktu dia lebih murah. Gitu. Nah, ini hipotesanya mutu bagus, biaya mahal. Baru dibuktikan. Gitu. Oke, jadi hubungan ini tadi, garis ini, mutu bagus, biaya mahal. Pastinya biaya mahal diharapkan mutunya bagus, gitu ya. Mutunya bagus. Hubungan antara lagi mutu dengan waktu. Garis saya menerangkan garis ini. Dalam dunia konstruksi, dalam pekerjaan di dalam konstruksi, mutu yang bagus, hipotesanya pengerjaannya waktunya lebih lama. Masang sudut-sudut plesteran, sudut-sudutnya dinding, kalau enggak pengalaman dan bagus bisa mirang-miring. Satu, yang kedua,
masang batu alam. Kalau nggak bagus, saudara bisa jadi jauh itu kelihatan nggak rapi. Punya keterampilan sendiri, batu alam masang. Jadi dia pasti kalau masangnya bagus, masang batu alam dan lain sebagainya, itu pasti lebih lama daripada yang cuma teplok gitu. Ya. Masang lantai, kalau orang yang nggak bagus, mutunya nggak bagus, masang enat itu kan saudara harus diukur, natnya pakai tali, kemudian kalau bisa sekecil mungkin nat, nggak 1-2 senti kan natnya tuh saudara. Terus ujung antara ubin dengan ubin itu tidak ada, harus rata. Itu dipatok tok pakai. Kemudian saudara rata. Ada kan juga kalau saudara merasa ini ubin bawahnya kosong deh, dung. Kamu lihat ubin, oh ini ubin natnya nggak bagus deh. Ujungnya tuh ada, kalau saudara perhatikan tuh kalau tukangnya, kalau saudara luasan yang gede itu, saudara ujungnya tuh nggak bisa bagus. Kan ubin itu kan pasti ujungnya 4 itu kan. Nah itu nggak bagus. Tapi kalau bagus saudara pasti lebih lama mengerjakannya. Berarti ada hipotesanya, mutu bagus, waktunya lebih lama. Hipotesa yang kedua, hubungan antara biaya dan waktu adalah waktu lebih lama, biaya lebih mahal. Nah, balik lagi, saudara integrasikan dengan fungsi tujuan dari manajemen. Tujuan manajemen adalah mutunya itu sesuai dengan syaratnya, biaya yang paling, kalau bisa tuh paling efisien, waktu yang paling efektif. Sehingga didapatkan waktu yang paling pendek, kalau bisa sependek-pendeknya, biaya yang paling semurah-murahnya, mutu yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dan zero accident. Jadi hari ini saudara sudah tahu artinya garis ini dan ini. Semua di dalam sasaran proyek manajemen ini sasarannya adalah biaya yang paling efisien, waktu yang paling efektif, mutu sesuai dengan yang disyaratkan, dan zero accident. Semua ini menggunakan manajemen, menggunakan fungsi manajemen. Menjadikan pengertian manajemen di dalam sasaran cuma tiga, cuman gambar ini saudara bisa menjelaskan lebih panjang. Menggunakan fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai activating, ini juga di dalam setiap pekerjaan. Ya, setiap pekerjaan di dalam proyek konstruksi harus ditelaah satu-satu ini. Harus ditelaah, harus digunakan fungsi manajemen dalam setiap pekerjaan ataupun sub pekerjaan. Kalau perlu, gunakan ilmu-ilmu yang lain yang menunjang di dalam pekerjaan saudara. Buat aturan kerja, buat kerangka kerja, buat flow kerja, itu gunanya manajemen. Supaya ini biaya yang paling efisien, waktu yang paling efektif, mutu yang sesuai yang disyaratkan, karena mutu pasti sudah disyaratkan. Ya, jadi mulai dari tadi kita bicara tentang manajemen konstruksi, kita langsung kepada penerapannya masing-masing dalam setiap pekerjaan. Saya ingatkan lagi, setiap pekerjaan atau sub pekerjaan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada kuliah lagi, saudara? Ada kuliah lagi? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ada tuh, ada yang ada tuh. Ya, jadi saya ulang lagi. Sebelum saya tutup, saya review lagi.
Ini masih teori ya, Mas. Teori banget. Nah, sasaran manajemen, saudara, ini kinerja proyek, ini perencanaan pada suatu jembatan, contoh tahap perancangan. Perancangan ini tahap perancangan, bukan tahap pelaksanaan ya. Ini rancangan, karena kita belum sampai tahap pelaksanaan, tapi materinya sudah saya share. Nah, ini tingkatan manajemen. Manajemen itu punya tingkatan, tidak bisa langsung saudara ada di kalau berada di puncak pasti ada di menengah. Ini gambar apa, Bu? Ini gambar kok ada garis-garis. Nah, kalau saudara biasanya S1 itu masuknya di menengah, bukan di bawah ya. Masuknya dia di dalam level ini hierarki, gambar hierarki. Manajemen puncak, menengah, dan bawah. Nah, di bawah saudara perlu technical skill. Technical skill itu yang berkaitan dengan teknis ya. Bukan mengerjakannya, tapi saudara mampu mengetahui saat tadi itu salah satu yang saya contohkan plesteran tadi. Saudara nggak perlu ngerjain plesteran, itu bagiannya tukang, kepala tukang ya. Tapi saudara ngerti syarat plesteran. Saudara ngerti tadi beton, syarat beton saudara tahu bagaimana uji beton, bagaimana adukan beton, bagaimana campuran beton. Saudara ngerti. Secara teknis saudara ngerti, tapi saudara tidak pelaksana mengerjakan. Kemudian yang menengah, saudara perlu adalah selain technical skill, ini rata, tiga kotak ini hampir rata. Saudara konseptual skill saudara punya, harus punya saudara konsep-konsep secara konsep. Kemudian technical skill saudara punya, human skill saudara karena di tengah saudara punya bawahan dan punya atasan. Sedang di puncak saudara adalah konseptual skill, nggak perlu saudara tahu banget gitu ya. Nah, lanjutin. Nah, oke, tadi sudah tujuan manajemen konstruksi. Nih, dalam pengawasan mutu saudara ada namanya quality control ya. Manajemen quality control di manajemen konstruksi itu ada quality control, ada quality insurance ya. Pengawasan mutu. Di pekerjaannya sebagai profesi quality control itu ada, Mas. Ya, perempuan-perempuan saya nggak mau, Bu, saya nggak mau jadi di lapangan, saya jadi quality control aja di kantor ya. Tapi suatu saat saudara harus datang ke lapangan. Teman saya perempuan adalah ahli quality control. Dia datang ke lapangan beberapa kali karena melihat hasil pekerjaan, quality assurance-nya. Kemudian pengawasan cost control. Cost control itu tidak hanya tadi itu RAB, cost control itu banyak macam, itemnya tuh banyak banget. Manajemen cost control, biaya itu banyak banget gitu ya. Nah, kemudian pengawasan mutu, time control ya. Kalau cost control itu tahapannya ada, time control juga tahapannya ada. Nah, ketiga pengawasan ini dilakukan secara bersamaan, tidak bisa saudara hanya quality control saja gitu, enggak ya, tiga-tiganya tadi sasarannya karena bentuknya segitiga saling berhubungan. Makanya harus bersama-sama dikerjakannya. Ya, nah, perkembangan ketiga perkembangannya dilakukan dari tahap awal adanya kebutuhan. Nah, ini saudara belum dapat mata kuliahnya, tapi saudara udah harus mulai proyek konstruksi tidak hanya pada tahap pelaksanaan pembangunan, sebelumnya itu ada tahapannya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum saya tutup supaya slide-nya berguna, tidak hanya ditaruh saja. Nah, fungsi perencanaan, tadi fungsi perencanaan itu apa aja sih di dalamnya, ada sub-sub apa lagi yang di dalam fungsi perencanaan tadi kan cuma POAK gitu aja. Tentukan sasaran proyek, kemudian tentukan kendala, maksudnya dalam perencanaan itu setiap item pekerjaan, itu kendala-kendala apa yang mungkin terjadi, atau sekarang dengan teknik risiko, ya, manajemen risiko biasanya dilihat semua. Contoh misalkan, mau perencanaan pekerjaan pembuatan terowongan gitu kan, yang kemarin saya kalau nggak salah saya sampaikan, terowongan jalan kereta api ngelewati terowongan. Metode konstruksinya saudara, terowongan itu gimana? Satu, bisa diledakkan. Kemudian yang kedua saudara pakai bor ya, dibor ya, atau manual tenaga kerja manusia aja dengan cangkul dan lain sebagainya bisa. Nah,
Dari semua itu resiko yang ada apa? Lingkungannya ada di mana? Terowongan situ sebelah kirinya udah gedung-gedung tinggi, ya. Saudara kalau diledakkan perlu dinamit yang berapa daya ledaknya supaya nggak runtuh gedung-gedung yang sebelahnya. Kemudian kendalanya apa kalau sampai peledakan? Udah enggak, ternyata tidak ada tenaga ahlinya. Ya, seperti itu udah beberapa cara metode yang mungkin ada. Terus sumber daya proyek yang tersedia pastinya tadi itu ahlinya nggak ada, ahlinya ada atau seperti itu. Telah kembali yang untuk mencapai sasaran, telah kembali setelah perencanaan, lakukan petelaah lagi. Semua harus ditelaah. Fungsi pengorganisasian setelah saudara tahu, maka saudara akan lakukan OBS, Organization Breakdown Structure. Ya, orang-orangnya yang ditaruh siapa aja, ini punya tanggung jawab di sini, ini punya tanggung jawab di sini, harus jelas ya. Kemudian dan lanjut, pengarahan komunikasi saya kira nggak perlu. Fungsi pengendalian ini wajib, ya pasti karena tidak mungkin tidak ada evaluasi di dalam pelaksanaannya. Ya. Lanjutkan, alat teknik untuk menjalankan manajemen konstruksi, cost control, QVS, pengendalian kualitas, nah dan seterusnya. Slide berikutnya adalah manajemen sebagai profesi tadi. Nah, dia macam-macam bentuknya kerjasamanya. Bentuk kerjasama ini ya, bentuk kerjasama hubungan kontraktualnya. Kontraktualnya seperti ini, dengan kalau menggunakan profesi manajemen konstruksi, konsultan manajemen konstruksi, ini bagian-bagian kontraktual. Pemilik menggunakan kontrak dengan konsultan perencana, pemilik menggunakan karena dia tidak mampu, dia menggunakan konstruksi manajemen konstruksi kontraktor. Ini juga seperti ini. Nah, semuanya biasanya kalau ownernya tidak mampu, dia menggunakan manajemen konstruksi. Oke. Saya kira sudah selesai, nanti ini nggak perlu function. Oke. Itu ada beberapa buku beda-beda ya. Nah, ini manajemen construction menurut CPMA, saudara American ini, saudara bisa perencanaan proyek manajemen, manajemen biaya, manajemen waktu, kualitas, administrasi kontrak juga perlu. Ditambah manajemen keselamatan, zero accident, ya. Nah, secara garis besar itu 3 itu selalu masuk, biaya, waktu, kualitas, biaya, dan keempat K3, zero accident. Ya, selesai. Minggu depan kita bicara slide yang berikutnya tentang tahanan proksi dan macam-macam struktur organisasi proyek konstruksi. Mudah-mudahan saya nggak lupa lagi, tolong saya diingatkan, jam 1 mulainya. Kita jam 2 jam ya udah cukup. Oke. Harusnya kita di 3.50 ya. Ini sudah ada ya di materi di modelnya. Oke, sebelum saya tutup, Mau bertanya, ada Bu? pertanyaan, Mas? Di luar ini boleh. Mau Kalau bertanya, saya Bu. mampu menjawab, saya akan jawab. Ya, silakan, Mas. Bu, kalau seumpama pada tahap konstruksi, semua sudah sesuai rencana, sudah sesuai RAB, sudah sesuai flow, terus tiba-tiba ada kejadian gitu di luar proyek yang mempengaruhi proyek tersebut, contohnya kayak kebakaran. Kebakaran itu mengenai proyek sehingga itu jadi proyeknya hancur gitu, Bu. Nah, itu kan pasti kan ada kerugian kan. Ya, Terus di proyek kontraktor, nggak jalan, kerugiannya di ya. kontraktor ya. Terus kan pasti ada pihak yang ganti rugi juga kan. Nah, Ya. nah untuk melanjutkan pembangunannya itu apakah harus menunggu ganti rugi atau minta keringanan dari owner, Bu? Oke, yuk. Kembali lagi, kita itu kan ada kontrak ya, Mas. Ada kontrak. Ya, sedalam apa kontrak itu mengcover kejadian-kejadian yang di luar rencana. Ya, kejadian-kejadian yang tidak terduga, tidak terduga. Kebakaran,
itu pasti ada penyelidikan pasti ya. Kalau sudah kebakaran itu pasti ada penyelidikan polisian, pasti ada. Itu diakibatkan oleh siapa? Diakibatkan oleh owner. Jadi karena pasti ada penyelidikan. Proyeknya lokasinya di mana? Misalkan di kampus. Nah, konsletnya bukan di proyek, tapi dia akibat dari mungkin satpam atau konslet atau kebakaran, satpamnya bakar sampah akhirnya kena ke proyek saudara. Itu pasti ada penyelidikan. Nah, tergantung dari kontraknya kembali lagi. Nah, bisa di cover enggak? Nah, yang kedua, biasanya kontraktor itu sekarang saat ini kontraktor itu mengasurasikan pekerjaannya. Jadi sebelum dia memulai, dia sudah mengasurasikan proyeknya. Makanya banyak sekarang asuransi yang berkaitan dengan bidang konstruksi. Jadi kalau saudara mau masuk ke bidang asuransi, saudara akan ada di sana kompetensi saudara kepakai untuk asuransi. Jadi jaminan terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga akan di-cover oleh asuransi. Asuransi pun tidak akan membayar segampang itu. Gitu. Dia pasti akan melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan polisi. Nah, ini Mas yang sekarang lagi jadi in. In-nya apa? Forensik bidang kesipilan. Itu profesi yang belum banyak digeluti. Kalau forensik manusia udah ada. Forensik bangunan. Berarti saudara bisa masuk ke kepolisian, kemudian saudara masuk ke bagian forensik bangunan. Sekali lagi, jadi jawaban saya bisa diganti rugi oleh owner tergantung dari kecelakaan itu terjadi atau di cover oleh asuransi karena kondisi sekarang ini yang in bahwa begitu kontraktor mendapat pekerjaan dia harus menyertakan surat jaminan asuransi terhadap pekerjaannya. Jadi owner tidak akan. Jadi nah, biaya asuransi itu kan premi ya, Mas. Bayar asuransi kan premi tiap bulan atau tiap hari. Asuransi tenaga kerja juga diasuransikan, pekerjaannya pun diasuransikan. Biaya-biaya itu disisipkan di dalam RAB. Karena nggak ada namanya asuransi, itu nggak ada. Bisa dijawab, Mas? Bisa dipengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi sekali lagi bisa di-cover oleh owner tergantung kontrak, atau owner tidak menanggung, tapi di dalam kontrak sudah ada klausul yang menyatakan bahwa pekerjaannya itu harus diasuransikan. Tambahan pengetahuan saudara bahwa sekarang ada bidang namanya bidang forensik bangunan yang masih sedikit. Sekali lagi, sekarang itu dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Sekarang kalau udah bangunannya udah jadi, ada kebakaran. Yang pertama oleh polisi yang diambil adalah as-built drawing. Gambar pelaksanaan. Selain saudara punya gambar bestek, saudara punya istilah as-built drawing. Karena di dalam as-built drawing itu kemungkinan ada perubahan-perubahan ruangan, perubahan-perubahan besarnya kolom, fondasi dan sebagainya, selalu akan drafter itu akan selalu menggambar. Makanya di direksi itu selalu ada drafter yang menggambar pekerjaan pada saat itu yang dibangun sesuai dengan yang dibangun. Karena di dalam perencanaan kemungkinan terjadi penyimpangan, deviasi. Begitu datang polisi akan tanya, punya ndak as-built drawing. Dia akan lihat tata letak instalasi kebakaran. Makanya kalau saudara jadi manajer nanti jangan main-main dengan as-built drawing. Ya, drafternya harus benar-benar terus tata letak instalasi kebakaran.
kelistrikan, ya. Karena itu begitu terjadi kebakaran, ini udah bertahun-tahun ini Mas, bangunan udah dipakai, bangunan hotel dipakai bertahun-tahun. Kemudian terjadi kebakaran, tetap yang diminta adalah asbest drawing. Instalasi karena akan dilihat instalasi kebakarannya. Saya bisa ngomong ini karena saya tahu tuh hotel perdana wisata yang terbakar di Jalan Sudirman itu. Nggak ada asbest drawingnya. Rehab tetap ada asbest drawingnya. Saya yakin saudara suatu saat maka dengan kuliah manajemen konstruksi masih tertarik untuk di lapangan menjadi seorang wirausaha, kontraktor, atau saudara mau jadi kerja di mana. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Terjawab nggak Mas atau kurang puas? Terjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Bu, Belum ada lagi, Bu. Belum ada, Ibu. Oke, saya tutup ya. Kita tutup. Bu, mau nanya, Bu. Oh, boleh. Apakah keuntungan termasuk dari tujuan manajemen, Bu? Keuntungan yang ada di bid price, iyalah. Kan konstruksi itu, proyek konstruksi itu bisnis, Mas. Sampai namanya industri konstruksi kan. Jadi ciri-ciri bisnis manajemen konstruksi itu adalah bisnis. Ciri bisnis adalah berkelanjutan. Kalau nggak ada untung dia nggak ngapain, bikin perusahaan. Ya, tujuan manajemen cari untung sebesar-besarnya. Tapi dalam tanda kutip ada etika profesi, ya. Ada etika profesi. Nanti saudara, itu katanya Bu Rohani itu suruh ambil untung yang besar-besar, mengabaikan semua syarat-syarat pelaksanaan kerjaan, mengabaikan semua syarat-syarat terhadap mutu dan sebagainya, nggak bisa. Kemudian saudara mengabaikan ketenaga kerjaan, nggak bisa. Etika profesi ada. Etika profesi di manajemen konstruksi. Jadi keuntungan itu pasti saya dapat pastikan harus dicari walaupun sudah tertera di dalam bid price. Persiapan sekian, ini sekian, total sekian. Terus di bid price ada tulisan keuntungan pemborong 10%. Apa dia mau 10% itu? Dia pasti akan lebih dari 10%. Itu. Keuntungan yang dari 10% itu yang dari mana, Bu? Bisa dapatkan penaikan produktivitas tenaga kerja, saudara awasi tenaga kerja seoptimal mungkin. Yang duduk-duduk jam 8 belum mulai, makanya perlu pinpro, perlu mandor, saudara. Kemudian saudara jam 8 belum mulai, mereka masih rokok-rokok, produktivitasnya rendah lah pasti. Jam 1 harusnya sudah mulai lagi habis istirahat siang, saudara mulainya jam 2, jam 3, jam 4 sudah bubar. Nah, produktivitas rendah, uang pasti saudara kan keluarnya lebih banyak lah, lebih lama proyeknya. Saudara makin cepat proyek itu, yang paling jelas kalau bahan nggak bisa dikurangi ya, bahannya segitu-segitunya, nggak boleh karena itu mencuri akan merusak konstruksi, mutu konstruksi akan berkurang. Tapi yang bisa saudara kendalikan itu adalah tenaga kerja dan peralatan. Gitu. Ya. Jadi kok mereka akan, karena konstruksi ini bisnis, pasti di otak kita, di otaknya pemborong itu pasti akan mencari keuntungan yang lebih daripada 10%. Ya, Mas? Halo? Iya, Bu. Ya, makanya kalau jadi kontraktor, kalau saudara bagus semuanya secara dalam tanda kutip bagus, semua perencanaannya bagus, pengendaliannya bagus, cepat kaya, Mas.
Apalagi saudara bisa melayani anak. Ya, konstruksi itu adalah suatu bisnis. Bisnis yang produk hasilnya adalah bangunan produk seperti barang. Barang itu kalau dilihat adalah kualitas barangnya. Supermi ya kelihatan superminya, baju yang dilihat kualitas bajunya, bangunan yang dilihat adalah kualitas bangunannya. Dan kemudian bisnis jasa. Konstruksi itu ada di gray area. Di abu-abu, jasa iya, produk iya. Karakteristik daripada masing-masing bisnis itu berbeda. Karakteristiknya berbeda. Kalau jasa saudara adalah kepuasan pelanggan yang bisa diukur, yang tidak bisa diukur secara tangible, intangible. Puas, tidak puas itu kan sangat persepsi, sangat subjektif. Tapi bisa diukur. Oh iya, jangan apa-apa. Tapi jangan lupa belum. Enggak. Oke. Makasih, Bu. Ya, Mas. Jadi saudara kalau mau terjun ke dunia konstruksi, saudara makanya dari interdisipliner, saudara belajar berkaitan dengan bisnis produk, bisnis jasa. Saya nggak ngajar kewirausahaan, tapi saya paham banget karena saya di UPI pernah ngajar kewirausahaan. Dan saya sendiri orang bukan di bisnis konstruksi ya. Tapi saya ada bisnis produk, tapi bukan pabrik, dan bisnis jasa. Oke, ada lagi pertanyaan, Mbak? Cukup, Mas? Apa cukup puas? Apa kurang puas? Cukup, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Keuntungan itu adalah tujuan dari manajemen pasti, karena dia berupa jawabannya pasti dikarenakan konstruksi itu adalah bisnis. Tujuan bisnis cari keuntungan. Kalau bisnis nggak cari keuntungan namanya kerja sosial, Mas, ya. Oke, kita lanjutkan. Apalagi ada pertanyaan, Mas? Yang lain? Berarti Bu, kalau yang kena sama KPK itu jadi si kontraktor yang mainin di mutunya ya Bu ya? Yang ngurang-ngurangin mutunya ya? Oke. Biasanya kayak yang kena KPK itu waktu membuat kontraktornya yang kena KPK kan tuh biasanya yang kena KPK itu kan owner ya, Mas? Ya, pertama kali kan owner. Iya. Dia pasti ada main ownernya itu dengan kontraktor. Kontraktornya diajak main gitu. Jadi waktu bikin RAB pelaksanaan ini bukan jangan nanti saya dosa. Tapi pengalaman saudara nanti ya. Jadi dari KPK itu misalkan ownernya ngajak main. Pekerjaan saya titip ya di proyek saudara sekian persen. Dia akan bikin RAB-nya entah volumenya yang dinaikkan. Kalau dari penelitian mahasiswa saya di UPI, ya gambar RAB itu banyak yang tidak cocok dengan gambar besek. Dan itu saudara mau buktikan ada di hasil penelitiannya mahasiswa-mahasiswa yang ada di UPI. Saya itu untuk anak D3. Karena anak D3 suruh menghitung kembali dari gambar besek yang ada dan mereview apakah RAB-nya cocok. Ternyata itu banyak yang tidak cocok dengan gambar besek. Dimungkinkan, Mas, satu faktor-faktor yang mempengaruhi gambar besek tidak sama dengan RAB karena waktu yang mepet. Biasanya mepet banget. Menunjukkan pengawaran itu mepet banget. Jadi dia udah mepet banget tuh asal aja ngitung volumenya. Gitu. Nah, owner biasanya main mata sama kontraktor itu ada titipan. Gitu. Setelah kemudian ada owner yang nakal. Proyeknya belum jadi, titipannya diminta dulu. Ngijon dia namanya. Ya.
Tapi kalau ownernya yang baik, dia nggak ada titipan sama sekali, proyeknya jalan, kontraktornya punya selesai dengan selamat dengan baik, kontraktornya, kemudian dia punya keuntungan yang lebih dari 10% tadi, yang dia masih hidup, yang dia masih ngehidupin, bisa dihidupin perusahaannya, kontraktornya datang ucapan terima kasih untuk supaya dia, itu tanda kutip ya, boleh atau tidak haram biasanya datang lagi. Dia akan menjalin hubungan networking-nya. Mas kok bisa ada keluar? Oh, di sini. Kamu keluar videonya. Ya. Ada lagi Mas, kasus-kasus konstruksi sengketa banyak banget. KPK. Pembebasan lahan untuk konstruksi bisa jadi mainan. Teman saya sipil jadi broker pembebasan lahan untuk pembangunan suatu kawasan perumahan. Itu ya hati-hati. Ada lagi pertanyaan, Mas? Cukup, Bu. Yuk, udah? Cukup, Ibu. Cukup. Jadi hati-hati ya. Sipil itu banyak godaan, banyak setan yang terkutuk ya. Hati-hati. Jangan sampai saudara terjebak di dalam permainan apalagi struktur ya. Jangan masuk antara lagi karena akan ada nyawa yang saudara tanggung di sana. Ya. Saudara press kontraktornya, kalau saudara jadi owner, kemudian saudara sebagai kontraktor, saudara mau aja gitu ya, jangan. Oke. Farhan saya terima tadi, saudara kan tadi udah di WA ya, kalau mau keluar dipanggil nggak ada, ya sudah harusnya gitu. Tapi ini oke, saya maafkan sekarang. Farhan nggak saya catat, tetap dari saya absen, tapi sekali lagi kalau keluar dan lain sebagainya, saya harapkan sudah tidak ada keluar ya. Kita udah mulai awal sudah dipersiapkan untuk saya aja duduk di sini juga nggak ke toilet ya. Oke. Tapi ya apa boleh buat kalau sampai saudara harus ke toilet. Pada kuliah saya saudara boleh makan, boleh minum, persiapkan karena lama kita kuliahnya hampir 2 jam lebih. Jadi boleh makan, boleh minum, tapi nggak boleh tidur. Ya, kita harus tetap duduk. Saling menghargai antara saya dan saudara. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya N ya. Bu. Saya N. Selalu Ibu. Saya N. Bentar. Mana ini? Nah, N.